Halo semuanya, pernah nggak sih Anda mikir apa sebenarnya arti dari kata percaya? Hari ini nih, kita bakal bahas sebuah ide yang wah dalam banget. Kalau percaya itu ternyata bukan cuma soal perasaan, tapi soal tindakan. Kita akan kupas tuntas gimana prinsip percaya dan taat ini bisa jadi jalan menuju berkat yang sejati. Yuk kita mulai aja. Oke, kita awali dari sini nih. Dari sebuah kalimat yang kuat banget, dari lagu himne karya John H. Sammes. Coba deh bayangin, lagu ini ditulis lebih dari 100 tahun yang lalu loh, tapi kata-katanya itu masih ngena banget sampai sekarang. Kalimat ini tuh seolah-olah merangkum inti dari semua yang akan kita bahas. Hubungan yang nggak bisa dipisahin antara apa yang kita yakini dan apa yang kita lakuin. Nah, sekarang kita coba bedah ya pesan utama dari lagu ini. Lagu percaya dan taat ini tuh bukan sekedar alunan musik yang bikin adem, tapi lebih dari itu. Ini kayak semacam panduan. Idenya itu ada dua bagian yang kuat banget. Iman yang sejati itu bukan sesuatu yang kita simpan sendiri di dalam hati. Justru sebaliknya, iman itu adalah sesuatu yang harus kita jalani. Sesuatu yang kelihatan dari perbuatan kita sehari-hari. Nah, ini dia poin utamanya. Ide ini kan sebetulnya menantang pandangan kalau iman itu pasif, cuma sekedar keyakinan yang ada di kepala kita aja. Justru yang kita lihat di sini adalah sebaliknya. Iman yang hidup itu ya iman yang kelihatan dari tindakan. Ketaatan kita setiap hari, itulah yang jadi bukti nyata dari apa yang kita bilang kita percaya. Oke, biar lebih paham, kita perlu bongkar satu persatu ya. Ibaratnya nih kayak mau bangun rumah, nggak mungkin kan kita mulai dari atapnya dulu, pasti butuh fondasi yang kuat. Nah, dalam pembahasan kita ini, fondasinya itu adalah kepercayaan, atau ya yang kita kenal sebagai iman. Jadi apa sih sebenarnya iman itu? Ini bukan sekedar setuju di otak doang loh. Anggap aja iman itu kayak kita pasrah total, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Apalagi pas kita lagi nggak ngerti jalan di depan itu gimana. Ini tuh soal melepaskan kendali, percaya kalau ada rencana yang lebih besar, meskipun kita cuma bisa lihat sepotong kecil dari puzzle-nya. Nah, dari sinilah semuanya dimulai. Terus gimana praktiknya dalam hidup kita sehari-hari? Nah, poin-poin ini bisa jadi panduannya. Intinya sih, soal kerendahan hati. Mengakui kalau, ya kita ini nggak punya semua jawaban. Ini soal pilihan sadar untuk berhenti ngandelin pemahaman kita yang terbatas dan mulai bersandar sama pengertian Tuhan yang tanpa batas. Jadi ini pergeseran dari yang tadinya mengontrol segalanya, jadi percaya sepenuhnya. Oke, fondasi kepercayaannya udah kita bangun nih. Tapi pertanyaannya sekarang, apa itu aja cukup? Apa kita bisa cuma percaya, terus udah selesai? Jawabannya ternyata enggak. Nah, disinilah bagian kedua dari rumus ini masuk, yaitu ketaatan. Disinilah teori ketemu sama prakteknya. Jadi gini, iman yang cuma ada di hati dan pikiran, tapi nggak pernah ngaruh ke cara kita hidup, itu dianggap belum lengkap. Kayak janji yang belum ditepatin gitu deh. Makanya, ketaatan itu jadi bukti yang bisa dilihat. Itulah tanda kalau iman kita itu benar-benar hidup. Wah, saya suka banget perbandingan ini. Di satu sisi ada hanya mendengar. Ini kayak iman yang pasif. Ibaratnya kita belajar peta tapi nggak pernah berangkat jalan, cuma sebatas ide aja. Tapi di sisi lain ada mendengar dan melakukan. Nah, ini iman yang aktif. Di sini kita nggak cuma dengar, tapi kita beneran melangkah dan ngejalanin. Ini bedanya antara jadi penonton sama jadi pemain dalam perjalanan iman kita. Nah, ini dia pertanyaan yang pasti muncul di benak kita semua kan? Gampang banget ngomongin taat kalau semua lagi baik-baik aja, jalannya mulus. Tapi, gimana kalau situasinya susah? Gimana kalau kita lagi di tengah badai keraguan, ketakutan, penderitaan, tapi kita tetap diminta untuk taat? Itu baru tantangan. Untuk menjawab pertanyaan sulit tadi, kita lihat ayat ini. Coba perhatikan baik-baik. Ayat ini sama sekali nggak janjiin kalau jalannya bakal gampang. Justru sebaliknya, kita diajak untuk punya iman yang lebih dalam, justru pas lagi susah-susahnya. Di saat-saat paling sulit itulah, kepercayaan kita beneran diuji. Kita diminta untuk menyerahkan bukan cuma bagian hidup yang enak-enak aja, tapi seluruhnya. Dan prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, tetap taat walaupun rasanya berat banget. Ini soal ketahanan. Kedua, percaya kalau ada tujuan di balik semua proses ini, meskipun kita nggak bisa lihat sekarang. Ini soal perspektif. Dan yang terakhir, jangan menyerah. Ini soal ketekunan. Nah, inilah gambaran iman yang dewasa, yang bukan ngejar hasil instan, tapi kesetiaan. Oke, kita udah bahas soal fondasi, yaitu percaya. Dan buktinya yaitu taat. Sekarang kita sampai ke puncaknya. Jadi kalau kita beneran jalanin semua ini, apa sih hasil akhirnya? Hadiah apa yang menanti di ujung jalan ini?
Dan ini dia janjinya. Hasilnya itu bukan kebahagiaan yang gampang hilang. Bukan, kita bicara soal sesuatu yang jauh lebih dalam. Sukacita yang sejati, yang penuh. Bayangin aja ini kayak kedamaian yang akarnya itu kuat banget di dalam jiwa kita. Kedamaian yang gak goyah sama keadaan di luar. Karena sumbernya dari ketaatan kita. Perbandingan ini ngejelasin bedanya dengan sangat baik. Di kolom kiri ada berkat duniawi. Ini yang biasanya dunia anggap sebagai berkat kan? Materi, kesuksesan, hal-hal dari luar. Ya itu bisa jadi baik, tapi sifatnya sementara, bisa datang dan pergi. Nah tapi lihat yang di kanan, berkat sejati. Ini beda banget, ini datangnya dari dalam. Kedamaian batin yang kokoh, yang tetap ada bahkan pas hidup lagi ada badai. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa ngerasain kedamaian ini? Sebenarnya ini bukan formula rahasia kok. Ini lebih kayak sebuah undangan untuk nyocokin hidup kita sama maunya Tuhan. Satu langkah demi satu langkah. Ini soal gimana kita nemuin keindahan dalam ketaatan itu sendiri. Sadar kalau setiap tindakan kita, sekecil apapun, itu adalah satu langkah menuju sukacita. Intinya menikmati seluruh perjalanannya, bukan cuma mikirin tujuannya aja. Dan ini membawa kita kembali ke awal, ke John Has Samis. Penting banget buat kita tahu kalau dia nulis lagu ini bukan dari teori doang. Kata-kata ini lahir dari pengalaman hidupnya sendiri. Dia ngerasain sendiri kebenaran ini. Kalau kebahagiaan yang paling sejati itu bukan didapat dari ngejar piala-piala dunia, tapi dari tindakan sederhana, yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita akhiri pembahasan kita di sini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Ini bukan soal menghakimi ya, tapi soal refleksi yang jujur. Coba kita tanya ke diri sendiri. Dalam hidup kita sehari-hari, waktu kita ngambil keputusan, iman kita itu cuma sebatas ide di kepala aja, atau iman itu beneran hidup dan kelihatan dari tindakan ketaatan kita? Nah, pertanyaan itu hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya.